kelompok 9 mau melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan redistribusi tanah di Desa Bukit Aren, Kecamatan Ulu Bahala, Kabupaten Gorontalo, tahun anggaran 2024. Saya selaku MC di sini mau memperkenalkan anggota kami. MC bukan memperkenalkan anggota. MC menyampaikan jadwal acara hari ini apa? Jadwal acara kami hari ini Urutannya apa? Misalnya sambutan kepala desa, sambutan kepala kantor, penjelasan koordinator. Nggak usah diperkenalkan. Nanti yang diperkenalkan dari kepala kantor. Kepala kantor memperkenalkan timnya. Kepala desa nanti yang diperkenalkan. MC jadwal acara hari ini. acara yang pertama adalah sambutan dari kepala kantor. Kepala desa. Saya selaku Kepala Desa Bukit Aren, Kecamatan Ulu Bahala, Kabupaten Gorontalo, sebelumnya berterima kasih atas kehadiran warga masyarakat Bukit Aren dan juga terutama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo beserta penyuluhan. Yang pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya selaku Kepala Desa mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Yang mempersilakan kepala kantor MC. Selanjutnya sambutan dari kepala kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga sekalian, masyarakat Desa Bukit Aren yang telah menyempatkan hadir pada acara penyuluhan redistribusi tanah. Sebelumnya kami juga mengucapkan kepada Kepala Desa Bukit Aren serta perangkat-perangkat desa yang telah menyiapkan penyuluhan redistribusi tanah ini agar berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya perkenalkan diri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo serta rekan-rekan saya di samping yaitu pegawai-pegawai yang merupakan tim pelaksana dari kegiatan redistribusi tanah ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang redistribusi tanah. Apa itu redistribusi tanah? Dasar hukumnya apa? Lalu manfaatnya untuk kita semua itu apa? Lalu tahapannya seperti apa? Dan serta biaya-biaya dan output kegiatan redistribusi tanah ini itu apa? Pertama-tama yaitu dasar hukumnya. Dasar hukum redistribusi tanah itu ada berbagai macam. Ada 5 yang kami garis bawahi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian. Lalu yang ketiga, PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak mengolah hak atas tanah satuan nomor susun pendaftaran tanah. Lalu yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dan yang kelima yaitu Permen Adar BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik
dalam kegiatan pendaftaran tanah. Pastinya masyarakat bertanya-tanya apa itu redistribusi tanah, apa yang dilakukan oleh kantor pertanahan, apa manfaatnya dari kegiatan ini juga. Redistribusi tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan pemberian tanah yang bersumber dari objek redistribusi tanah, subjek redistribusi tanah dengan pemberian tanda bukti hak sertifikat. Ruang lingkup dari kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah itu terbagi menjadi dua, yaitu redistribusi tanah dengan pemberian hak milik orang perseorangan, dan yang kedua redistribusi tanah dengan pemberian hak milik kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama. Objek redistribusi tanah di Bukit Aren ini diatur dalam Perpres 86 tahun 2012 pasal 7 yang merupakan objek redistribusi tanah di Desa Bukit Aren ini berasal dari tanah bekas HGU yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohonkan perpanjangan dan tidak dimohonkan pembaruan sehingga dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir. Objek redistribusi tanah pada Desa Bukit Aren ini yaitu berasal dari tanah bekas HGU PT Mulawahu. Subjek redistribusi tanah itu terbagi menjadi 4, yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, dan badan hukum. Lalu apa sih manfaat redistribusi tanah bagi masyarakat Bukit Aren ini? Kegiatan redistribusi tanah ini bermanfaat untuk mensejahterakan para petani Bukit Aren. Dengan kegiatan tersebut juga dapat mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dan produktivitas tanah akan meningkat sehingga usaha dalam memanfaatkan tanah akan berkembang pada Desa Bukit Aren. Lalu untuk tahapan redistribusi tanah nanti akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu selaku tim koordinator pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Bukit Aren. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan redistribusi tanah. Pastinya masyarakat mau tahu dong kayak apa aja sih tahapan-tahapannya. Nah, di sini tuh tahapan yang pertama yaitu ada penyuluhan, yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Tahapan yang ketiga pengukuran dan pemetaan. Tahapan yang keempat sidang panitia pertimbangan dan reform. Yang kelima penetapan subjek dan objek redistribusi tanah. Yang keenam penerbitan surat keputusan redistribusi tanah, dan yang ketujuh pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Nah, untuk biayanya sendiri yaitu gratis. Nah, namun ada beberapa biaya lain yang timbul setelah terbitnya sertifikat, yaitu membayar BHTB sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena kegiatan redis ini merupakan program strategis nasional, maka BPHTB dihapuskan dan diatur melalui peraturan Bupati. Untuk peserta redis ini wajib menyerahkan fotokopi KTP, KK, menyerahkan dasar penguasaan tanah yang dimiliki, mengisi belangko isian data inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek dan objek, memasang plat tanda batas yang dikuasai berdasarkan kesepakatan batas dengan pemilik tanah yang berbatasan, mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitas tanah, serta larangan pengalihan hak atas tanah dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu berupa sertifikat elektronik yang berisikan data fisik, data yuridis. Saya lihat contoh sertifikat elektroniknya seperti itu. Berikut penjelasan penyuluhan dari redistribusi tanah yang telah dijelaskan oleh
kasih penjelasannya sudah disampaikan kepada rekan-rekan kami. Selanjutnya pertanyaan. Mas Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bukan pertanyaan saya menjelaskan tadi bahwa manfaat kegiatan berdistribusi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Saya sebagai petani ingin bertanya, seberapa besar peningkatan kesejahteraan petani terhadap dampak kegiatan berdistribusi tanah ini? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Sulitnya masyarakat diajak untuk kerjasama dalam melakukan program tersebut. Nah, strategi apa yang Anda ambil agar masyarakat mau ikut berbaur dalam program tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Saudara Adi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adnan selaku petani. Seberapa besar dan dampak dari manfaat kegiatan revisi ini? Untuk seberapa besar ini tergantung pemanfaatannya nanti setelah dilakukannya redistribusi tanah, dan dampak dari kegiatan redistribusi tanah ini sendiri, yakni ingin memakmurkan para petani dengan memberikan tanah untuk pertanian yang nantinya bisa dikerjakan oleh para petani. Ini seperti itu. Apakah bisa diterima? Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari masyarakat Desa Bukit Aren. Saya selaku Bapak Kantor akan menjawab strategi apa yang bisa digunakan untuk dalam kegiatan redistribusi tanah ini. Yang pertama yaitu memperbaiki komunikasi. Itu yang pertama, karena komunikasi adalah hal penting dalam kegiatan tersebut. Dengan mendekati masyarakat secara langsung serta dengan bantuan perangkat desa dan kepala desa untuk meyakinkan warga sekalian dalam kegiatan redistribusi tanah ini, yaitu karena manfaat yang dihasilkan dari redistribusi tanah itu juga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas penyuluhan dari yang telah disampaikan.
Ujulan dari rekan-rekan kami, kantor pertanahan dari Gorontalo, serta kepala desa dan masyarakat sekalian yang telah hadir dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik yang panggilan mereka. Oh, kritiknya. Oh. Nah, kita dengarkan kritik beliau ya. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup mendekati kondisi di lapangan ya. Teman agak kurang luas gitu istilahnya. Teman-teman itu mungkin nanti kan kondisinya bukan secara ini ya. Pertanyaannya juga masih akademis tadi. Pertanyaannya. Nanti mungkin kalau Mas tanya, Mas saya untungnya apa itu kalau ikut kegiatan Regis? Nah itu aja mungkin ya simpel gitu. Biasanya seperti itu masyarakat tanyanya. Terus mungkin jangan lupa diingetin itu nanti bapak-bapak ibu tolong mengisi daftar hadir untuk diingatkan. Soalnya itu nanti kemudian kalau kita ya untuk pertemuan acara itu ada daftar hadir. Terus kemudian Pak Kades tolong nanti itu kita bersama tanda tangan berita acara. Nah mungkin itu. Sebenarnya nggak perlu disampaikan dapat bisa, tapi secara lisan bersama pejabat atau perangkat desa yang ikut untuk menandatangani berita acara. Mungkin kurang lebih itu. Terima kasih. Oke ya, saya tambahkan saya garis bawahi tentang menjadi peserta. Anda harus menjadi peserta. Bayangkan Anda itu petani. Anda petani, warga desa, kedatangan tamu, teman-teman dari kantor. Kemudian pertanyaannya tentu tidak seperti pertanyaan Dr. Eko Soeharto. Seberapa besar itu pertanyaan metode penelitian kuantitatif. Kemudian apa strateginya untuk ilmunya kepada masyarakat. Jadi turunkan derajat pertanyaannya. Bayangkan Anda sebagai petani, gitu ya. Sekali-sekali searching di Google, di YouTube, bagaimana sih cara berpikir petani supaya Anda kemudian bertambah sapi. Kan yang dihadapi bukan para sarjana ya, masyarakat. Kemudian kepala kantor hanya bicara yang umum, kebijakan teknisnya ada di koordinator penyuluhan. Nanti kalau beliau malas jawab, dia bisa serahkan ke stafnya. Kemudian MC itu seperti kalau kita sedang kenduri. Bayangkan kita sedang kenduri, kan disebutkan acara hari ini, acara pertama A, B, kedua B, C dan seterusnya. Kemudian mari kita masuk ke acara pertama sambutan